Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat kabarin kabar kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Kejadian lagi di rakyat bersuara. Ya, Bung Silvestre emosi, sangat emosi. Kalau kemarin beliau sama Rocky Gerung, kali ini beliau sama pendukung tim TPUA. Persoalannya ya gara-gara kemarin lah saat menceritakan bagaimana kejadian di rumah kediaman Pak Jokowi saat tim TPUA datang, rencananya sih silaturahmi. Tapi yang diizinkan hanya beberapa orang. Sebagian orangnya ditahan di luar karena Pak Jokowi hanya menerima 3 orang saja perwakilan dari tim TPUA. Di sini beliau, Bung Silvestre, menceritakan dan juga Wakil Ketua tim TPUA menceritakan bagaimana kejadiannya di lapangan. Dan tentu saja kita sudah banyak ngelihat ya apa yang kejadian, para pendukung di sana pro dan kontra, ribut keras. Bahkan Bung Silvestre pun sempat rekam mencopot seperti ikatan tali ya. Kalau kata Bung Silvestre itu ya bertuliskan Adili Jokowi. Dan beliau mengakuinya bahwa itu beliau. Tentu saja siapa sih ya yang gak emosi? Teriak-teriak di depan orang yang mendukung seseorang, lawannya berteriak di depan mukanya, Adili. Kan emosi juga ya. Nah, karena itu mungkin ya. Dan juga akhirnya terjadilah kecekcokannya. Bahkan banyaklah rekamannya yang terjadilah ya. Tentu saja apa yang dilakukan relawan Pak Jokowi menurut gue sih benar ya. Karena memang sudah tahu jadwal kedatangan tim TPUA. Ya wajar aja lah. Kita pendukung Pak Jokowi ini, relawan Pak Jokowi ini ya berjaga-jaga di kediaman Pak Jokowi, takut ada kenapa-napa. Kita tahulah, paham semua nih pasukan tim TPUA niatnya bagaimana ya. Kalau memang niatnya sebenarnya baik mah ya cukup bawa hanya beberapa orang saja sih, nggak usah segerombolan banyak begitu, karena kagak enak dilihat nih. Takut kenapa-napa ya, namanya juga kan bagaimanapun Pak Jokowi itu adalah mantan seorang presiden, orang nomor 1 di Republik Indonesia yang harus dijagalah. Dan beliau juga banyak loh relawan-relawannya yang siap menjaga beliau. Bukan tidak ada lagi relawan yang akan membela beliau setelah beliau tak lagi menjadi presiden. Salah satunya ini ya Bung Silvestre ya. Beliau itu sangat militan. Wajar kalau beliau tuh emosinya sangat tinggi ya. Nah, bagaimana sih momen tadi terjadi di rakyat bersuara? Mari kita simak saja ya. Ketika awal mula keributan antara Bung Silvestre dengan pendukung TPUA ini. Let's go. Supaya ada ini salah. Nanti debat kusir karena ada tafsir. Saya ingin ke Pak Rizal dulu. Pak Rizal, Anda sempat bertemu Pak Jokowi pada waktu di Solo. Ketemu ya. Anda bisa ceritakan pada waktu itu suasananya, komunikasinya, pembicaraannya, silakan. Ya, artinya kita datang untuk 2 hal. Pertama, Anda demo tapi kan kesana waktu itu. Ya, kan bahasanya awalnya silaturahmi, ya kan. Oh, mau silaturahmi. Silaturahmi satu, yang kedua konfirmasi, gitu kan, mengenai ijazah. Itu dua misi gitulah, gitu kan, karena selama ini kan Pak Jokowi juga didatangi banyak orang dan menerima itu yang datang. Nah, tapi saya harus fair juga, waktu itu kan banyak tapi seperti demo, teriak dan lain sebagainya, betul ya? Iya. Itu kenapa? Bisa ceritakan supaya publik juga jangan salah. Ya artinya itu kan ada hukum aksi reaksi, gitu kan, bahwa
ketika kita tiba di sana itu sudah banyak gitu kan massa lain itu yang merespon kedatangan kita dengan aksi-aksi dengan teriakan-teriakan berlawanan, sehingga teman-teman yang tadinya memang maunya semuanya bisa ikut hadir gitu kan. Masuk ke dalam. Berapa orang itu rencananya? Rencananya ya semua kita satu bis 50 orang. Gitu kan. Kalau bisa semuanya karena kita punya misi tadi kan. Silaturahmi sekaligus ingin melihat dokumen yang berhubungan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Dari awal begitu. Ketemu dengan Pak Komisaris nggak? Ya gini, saya betulkan sedikit Pak. Saya ada di tempat. Kalau yang teriak-teriak itu dari pihak Bapak. Ini saya buktikan dengan membawa megapon dan teriak adili Jokowi terus. Kapasitas komisaris di sana apa ya? Tukang komisaris BUMN. Saya ketua Solidaritas Merah Putih. Nah, iya, tapi kan komisaris hanya 5 tahun bos. Besok diambil juga nggak ada masalah. Kau nggak usah ngomong kayak gitu. Itu sekarang masih komisaris. Saya ketua Solidaritas. Kalau saya menurut saya awalnya begini ya Pak. Gini dulu. Bang. Nggak, saya juga bisa mengatakan bahwa awalnya orang Anda membawa megapon Bang. Teriak-teriak sana. Bilang Adili Mulyono tukang tipu, penghancur bangsa, pembohong, pengkhianat, maling kundang, masuk neraka. Itu orang-orang abang. Iya, nanti dulu. Saya kasih tahu, saya ada di tempat kejadian. Sebelum itu kita ketemu dengan Polres dulu. Makanya kita ketemu dulu dengan Polres. Jadi gini, ketika abang mereka diterima 4 orang, orang-orang abang tuh di luar masih teriak. Gitu. Loh, saya di sana kok gimana? Bohong gimana? Buktinya bawa megapon, bawa ini Adili Jokowi. Saya ada di sana kok. Siapa yang teriak? Nggak ada saya teriak. Ngomong itu. Nggak ada. Ada videonya nggak? Ya cari ya. Nggak, saya kasih mic, tapi jangan ngomong yang di luar etika. Silakan. Ya saya bisa klarifikasi Pak. Anda mau ngomong, silakan. Ya, untuk melengkapi, abang ini ketika kita di barisan terdepan, dia marah-marahi kami dengan bahasa yang cukup kasar. Akhirnya akan timbul chaos. Saya mencegah itu. Jadi dengar dulu, orang-orang kamu yang maki-maki. Kami dulu ngomong. Sebentar bang. Sampai pada ada video, abang tarik itu. Ya kalau itu benar, kalau itu benar. Apa? Jangan sok jago-jago lah. Kita udah biasa di lapangan juga. Kalian yang sok jago. Oh abang bahasa abang kasar sekali saat itu. Kalian yang bilang tangkap Jokowi, adili Jokowi, Jokowi masuk neraka. Kalian yang ngomong. Emang Jokowi Pak, banyak masalah hari ini harus diadili. Abang terlalu. Kalian yang sok jagoan, tahu nggak? Oke, baik. Kau yang sok jago. Abang mau main sama kita. Abang dulu. Boleh kita mau main sama kita. Ayo. Oke. Udah bang. Oke, kita kembali ke sini lagi. Ayo. Saya ke Pak Rizal. Udah. Silakan Pak. Ya, waktu kita ada papanya kalian tahu nggak? Udah, Bu. Udah. Jangan terpancing, oke? Kalau kalian kemarin kan mau menunggu sampai besok lagi. Mereka ini mau sampai besok lagi. Habis itu mereka kabur. Oke. Kalian kabur kok. Ngomong kosong banyak kalian. Oke. Silakan Pak Rizal. Silakan. Pada jagoan kalau enggak jangan kabur kemarin. Oke. Udah. Oke. Nanti. Ya, oke, udah. Kau udah berapa banyak? Enggak ada papanya kau. Oke. Oke, baik. Silakan Pak Rizal. Soal sudah. Baik, isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita kembali setelah jeda dan minum kopi dulu supaya lebih tenang. Oke, makasih. Udah. Ya begitulah tadi bagaimana pendukung tim TPUA dan juga Bung Silvestre ya emosi. Bahkan Bung Silvestre itu sampai turun panggung, iya enggak, nyamperin itu tim pendukung TPUA. Aduh, ya kita nggak tahu tuh ya. Kalau udah begini udah bingung gitu ya. Tapi ya gitulah. Yang mulai itu kan tadi kita bisa lihat siapa sih yang emosi duluan, siapa sih ya. Nah kalau orang kan dicolek gimana rasanya kan ya pasti nyolek balik ya. Dia datang
ke rumah Pak Jokowi, teriak-teriak adili Jokowi. Nah, gimana yang orang kagak sewot kan ya, di rumah sendiri dikatain begitu. Coba itu. Aduh, ya begitulah tadi ceritanya. Gara-gara ijazah. Ijazah Pak Jokowi yang sebenarnya tuh ada asli, dan Pak Jokowi lulus dari UGM. Yakinlah hal itu. Ya, bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.